sini saya sebagai konselor. Di sini saya sebagai konselor Ismiati Terasana dengan peran Ismi. Saya konselor dengan nama Febri Stiko. Di sini kita akan mengusung topik apa nih? Mengusung topik tentang Oke, kita akan mengusung topik tentang menemukan makna diri dan meningkatkan kesadaran akan perasaan pribadi. kita menggunakan teknik Humanistik, lebih tepatnya person centered. Check it out. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan masuk. Iya. Silakan. Di mana saja yang kamu mau. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, meskipun masih ada beberapa masalah. Tadi sudah makan, sudah sarapan di rumah? Belum. Ya nanti kalau ada perasaan kurang nyaman atau apa bisa dicek. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Selamat pagi. Silakan mau duduk di sebelah mana? Di sini aja. Silakan. Duduknya, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sudah sarapan hari ini? Belum sampai rumah. Oh ya. Tadi ada masalah nggak di jalan? Macet atau apa? Iya. Selamat pagi. Selamat masuk. Mau duduk mana? Terserah. Di sini. Ya, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? kurang Tadi sudah sarapan di rumah? itu masalah. Ya, nanti jika ada perasaan kurang nyaman atau apa, kalian bisa cerita ke saya. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang di sesi kita kali ini. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Masih saya sepertinya kurang enak. Ya, saya bersama teman-teman dulu sebelumnya sesi ya, nah, tidak apa-apa. Nah, ya, sebelumnya apakah kalian sudah pernah melakukan sesi konseling? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling ya. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor yaitu saya untuk kalian para konseling atau klien. Di sini kalian bisa menceritakan apapun permasalahan yang ada di diri kalian, entah itu mau cerita saja atau yang berkesan, kalian boleh. Dan ada dua asas di bimbingan konseling sendiri, yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan itu kalian boleh cerita apapun permasalahan atau kegundahan atau kegalauan kalian, nanti akan saya catat dan dengarkan. Lalu yang kedua itu asas kerahasiaan, yaitu saya sendiri. Saya akan menyimpan rapat-rapat cerita kalian. Saya tidak akan menyebarkan luas atau menceritakan siapapun tentang cerita itu. Bisa dipahami? Lalu di dalam konseling ini kita ada waktunya ya teman-teman. Kita sekitar 30 hingga 45 menit. Apakah itu cukup? Kayaknya dia pertama terlalu Terlalu lama. Baik, teman-teman bisa sepakati atau didiskusikan bersama yang beberapa nama Kurang lebih 15 menit. bisa 15 menit. Baik, kita setuju 15 menit ya. Bisa dimulai sekarang atau kalian masih mau menyempatkan diri atau masih mau gimana? Sudah pasti informasi.
kasih waktu durasi 2 menit ya. Boleh. Saya akan kasih kalian waktu 2 menit untuk menenangkan diri dan memikirkan apa yang akan dikatakan untuk kedepannya. Bisa dimulai dari sekarang. Kipasnya boleh dimatiin dulu ya, soalnya saya ada suara. Boleh. Saya tadi kalau dengar suara yang bising Ada ganggu ya. sedikit tidak mau Iya, kalian diri kalian kalau sudah selesai kalian bisa kepada saya sangat mendengarkan. ini yang boleh bicara duluan. Akan saya buka dulu. Bagaimana? Sudah lebih tenang, teman-teman? Sudah bisa bercerita? Baik, sekarang saya ingin menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk kalian bercerita tanpa ada penilaian. Bisa dimulai dari Patrick, silakan. Baik Ibu. Untuk kan sebentar lagi saya mau lulus SMA. Ya, Saya tuh kepingin masuk prodi FKIP olahraga, pendidikan berolahraga. ya. Tapi orang tua saya tidak mendukung. Seperti itu. Terus saya juga bingung mau antara prodi saya ingin lakukan saya pilih atau yang orang tua dukung. Jadi kamu merasa bingung dan kesulitan kan memilih, juga seperti tidak yakin akan tujuannya kamu ke depannya. Benar? Ya. Baik, setelah mendengarkan cerita yang Febri sampaikan, terima kasih sudah menceritakan hal-hal berat. Baik, bisa kita lanjutkan. Kamu bilang, silakan bisa diceritakan. Jadi sebenarnya saya tuh merasa capek banget gitu. Di lingkungan yang semuanya berharapan kepada saya, entah itu di lingkungan keluarga, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan pertemanan saya, sahabat saya, yang menjadikan saya berbagi pikiran masalah saya jangan sampai gagal. Saya takut bahwasanya saya akan gagal dengan banyaknya harapan itu. Sepertinya kamu sedang merasa tertekan karena adanya ekspektasi orang lain terhadap kamu. Benar. Ya seperti itu. Apakah kamu juga mungkin merasa ketakutan karena banyak ekspektasi dari orang tua maupun keluarga? Saya tuh sempat ya pengen kayak udahlah berhenti aja gitu. Cuma ada satu hal yang terselip pada pikiran saya bahwasanya seperti tentang stigma mereka yang akan menganggap saya terlihat lemah. Terima kasih sudah jujur dalam saya sangat memahami perasaan yang kamu rasakan. Baik, dari sini bisa kamu ceritakan tentang kesadaranmu atau bagaimana dengan perasaan kamu sendiri? Untuk saya sendiri, saya tuh kurang kayak gak penting. Jadi kayak kurang dengar satu sama keluarga, terus sama teman, terus sama lingkungan lah yang ada di sekitar saya. Terus saya juga mikirnya tuh buat apa saya berbicara jika itu tidak didengar oleh orang lain. Jadi kamu
merasa tidak didengarkan atau merasa Kurang perhatian ya. merasa kurang perhatian berarti ya, sudah seolah keberadaanmu ini sudah tidak diperhatikan lagi gitu. Iya, seperti kayak orang memang hidup di keluarga orang. Baik, saya memahami sama memahami perasaan kamu. Saya turut prihatin kamu merasakan itu. Terima kasih sudah bercerita pada saya. Kalian membuat cerita yang sangat penting dan mendalam. Terima kasih sudah membagikan cerita itu. Saya tahu perasaan kalian yang berbulan yang sedih ataupun kecewa pada saat yang bersamaan. Febri yang merasa bingung dan tidak bisa memutuskan tujuannya, lalu Dilan yang merasa terbebani dengan ekspektasi orang-orang, dan Ismi yang merasa tidak diperhatikan ataupun kurang didengar. Saya ingin kalian saling hadir satu sama lain. Coba kalian saling mendengarkan cerita satu sama lain. Bagaimana perasaan kalian saat mendengar cerita teman-teman kalian? Saya jadi merasa sadar bahwasanya saya tidak sendirian di sini. Ada Mia yang kurang lebih ceritanya sama dengan saya. Kalau saya juga merasa juga berhati. Ternyata bukan saya aja yang memiliki masalah. Ternyata saya dari sini sampai baik. Saya juga akhirnya sudah mulai merasa ada yang dengerin saya, ada juga enggak bilang, terus sampean, terus juga ada Febri, bisa dengerin saya. Terus saya juga udah bisa mulai bisa berbicara meskipun tidak didengar. Intinya saya sudah berusaha untuk menyuarakan diri. Apa yang dapat kalian pelajari dari perasaan ini? Dan apa yang kalian lakukan untuk langkah kecil ke depannya seperti esok hari atau lusa dari rasa tertekan ini? Mungkin saya mulai mengobrol dengan guru saya dan komunikasi dengan orang tua saya karena alasan saya kenapa menulis perusahaan ini. Kalau saya sendiri mungkin saya mencoba membuat ruang dalam diri saya sendiri untuk mencoba hal baru. Sebelumnya nanti saya akan buat dia kecil ya, untuk apa-apa yang saya rasakan pada hari itu dan apa emosi yang timbul dari peristiwa pada hari itu, apa yang saya harapkan dari setelah peristiwa itu terjadi, dan kemudian apa yang harus saya lakukan esok. Sebenarnya itu yang akan sedikit mengurangi pikiran saya. Kalau saya pribadi, saya ingin lebih terbuka sama teman-teman, meskipun kadang teman-teman nggak pernah dengar gitu, cuma sekadar dengar aja, tapi mereka nggak pernah peduli. Terus saya juga lebih ingin menyuarakan suara saya dulu lah, meskipun nanti ke depannya saya nggak tahu mereka bakalan merespon atau tidak, tapi saya akan berusaha itu. Karena mungkin dengan cara saya bercerita meskipun tidak didengar, hati saya lebih tenang lagi. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ternyata kalian sudah bisa memilih solusi sendiri ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat berharga dan penting bagi kita. Teman-teman, kalian itu tidak sendiri. Kalian berproses satu sama lain. Itu kita sama-sama berproses. Saya sebagai konselor juga terus berproses menjadi konselor yang lebih baik, dan kalian juga harus bisa berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik. Termasuk dari kalian mengenali kepribadian kalian sendiri. Dan itu juga bukan hal yang kecil. Kalian boleh cerita kepada satu sama lain yang ada di sini ataupun dengan orang lain, karena setiap proses itu teman-teman membutuhkan orang lain. Kalian tidak bisa berproses sendiri-sendiri. Saya sangat menghargai keterbukaan yang kalian lakukan. Baik teman-teman, dari sini apakah sesi ini bisa diakhiri atau masih berlanjut? Berarti pada
berdasarkan pada pertemuan yang kali ini kita hanya membahas tentang apa yang kita rasakan. Dan kemudian untuk sesi berikutnya apakah ada atau bagaimana? Karena saya sendiri kan pertama kali, saya nggak tahu apakah nanti akan ada sesi selanjutnya dan itu bagaimana. Nah, teman-teman, kita nanti bisa berbicara di WhatsApp atau di sekarang boleh. Jadi untuk sesi konseling selanjutnya kita akan membahas proses dan progres yang kalian lakukan setelah sesi konseling yang sekarang. Saya paham. Baiklah, bagaimana apakah perasaannya sudah lebih tenang, sudah lebih merasa didengarkan dari sebelumnya? Jika ada skala, jika diberikan skala, perasaan kalian dari awal tadi datang sampai sekarang itu berapa? Dari 1 hingga 10. Kalau saya sendiri 8 karena ini awal, karena untuk tingkatan ke atas menurut saya hanya bukan untuk ketika kita sudah benar-benar merasa masalah itu teratasi. Kalau saya 8 juga, karena saya sudah punya pandangan ingin ngomong apa sampai kedua saya, apa alasan saya menuju sana. Kalau saya lebih ke 7 karena saya juga masih bingung gimana caranya untuk bercerita sama teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman sudah bisa terbuka, bisa bercerita di sini. Apakah kita bisa mengakhiri sesi konseling? Bisa. Baik, kita akhiri di sini ya. Terima kasih sudah hadir sebelumnya kali ini. Saya harap di sesi konseling berikutnya kalian bisa bercerita dan terbuka seperti saat ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kita yang berjudul Teknik Humanistik dengan pendekatan